Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi belajar IPA. Hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait KD 3.4 struktur jaringan tumbuhan ya. Kita akan menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta kaitannya dengan teknologi yang terinspirasi oleh struktur tersebut. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, berdoa selesai. Hari ini ada 5 sub bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang organ penyusun tumbuhan, struktur akar batang daun, fungsi jaringan daun, membandingkan daun dikotil dan daun monokotil, dan mengaitkan kajian etnosains tentang daun sebagai pembungkus makanan pada tradisional. Kemudian kita cek dulu kehadiran siswa, tapi tampaknya sudah penuh ya, sudah lengkap, tidak ada yang tidak masuk. Ya, lengkap 35 siswa ya. Baiklah, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, saya akan memberikan 3 pertanyaan dasar. Silakan kalian menyiapkan lembar kertas atau buku catatan kalian. Silakan tulis ketiga pertanyaan dari saya. Yang pertama, apakah daun pisang dapat dijadikan sebagai pembungkus makanan? Dan nomor 2, kandungan apa saja yang terdapat di dalam daun pisang sehingga aman digunakan sebagai pembungkus makanan? Dan bagaimana struktur morfologi daun pisang tersebut sehingga sangat mudah sekali dalam digunakan sebagai pembungkus makanan? Silakan dikerjakan secara mandiri dan tolong berikan argumentasi kalian tentang ketiga pertanyaan tersebut. Kalian bisa menggunakan literatur dari buku ataupun dari artikel. Nanti artikelnya akan saya bagikan melalui ketua kelas ya. Ya, semua sudah dapat artikelnya. Silakan dikerjakan dan dianalisis. Silakan berikan argumentasi kalian bebas. Yang penting tetap mengarah pada konsep. Ya. Baiklah. Sambil kalian mengerjakan pertanyaan dari saya akan menjelaskan secara singkat terkait materi kita pada pagi hari ini melalui PowerPoint. Silakan disimak PowerPoint berikut. Ini adalah gambar irisan melintang dari struktur anatomi akar. Ada 2 gambar, akar monokotil dan akar dikotil. Sekilas kita melihat bahwa bagian-bagiannya sama, ada epidermis, korteks, endodermis, perisikel, xilem, dan phloem. Namun hanya saja berbeda pada penempatan atau tata letak dari berkas pengangkut xilem phloem. Pada akar monokotil terdapat epidermis, di mana jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dan tempat tumbuh bulu akar. Jadi bulu akar tumbuh di bagian epidermis untuk menyerap air dan zat hara lainnya. Epidermis ini terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat tanpa ada celah. Kemudian ada korteks, yaitu tersusun dari dinding sel yang tipis, terdapat ruang antar sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara dan pertukaran gas. Korteks juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian di bawah korteks ada jaringan endodermis ya, di mana pada bagian endodermis ini mengalami penebalan dinding menjadi gabus ya, yang disebut dengan pita Kaspari. Fungsi dari penebalan gabus ini apa? Yaitu untuk agar air itu tidak bisa menembus ke bagian tersebut. Kemudian ada perisikel. Perisikel ini merupakan lapisan terluar dari stele yang berperan dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Jadi pada sebelum ke xilem dan phloem ini, xilem dan phloem itu
tersusun di dalam stele. Jadi ada dalam satu lingkaran yang namanya stele atau silinder pusat. Lah, di bagian lapisan terluar dari stelenya itu terdapat perisikkel. Ya, kemudian seperti biasa silem digunakan untuk mengangkut air dan phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Perbedaannya hanya pada gambar tata letaknya saja. Kalau silem pada dikotil ini lebih besar ya, dan phloemnya lebih kecil ya. Kalau pada monokotil dia tersusun secara secara melingkar seperti itu. Selanjutnya anatomi batang. Di sini irisan melintangnya batang ya sudah terpapar dengan jelas bagaimana batang dikotil dan monokotil. Untuk epidermisnya di situ ada ya, ada epidermis, semua memiliki epidermis. Kemudian ada empulur, ada berkas pembulunya juga ya, silem phloem. Bedanya ini terletak pada tipe berkas pengangkut ya, dimana tipe berkas pengangkut pada dikotil ini kolateral terbuka ya. Pada dikotil ini kolateral terbuka, dimana terdapat kambium vaskuler yang memisahkan antara bagian silem dan bagian phloem. Kemudian di bagian tengah itu ada empulur ya, itu empulur di bagian tengah batang. Fungsinya untuk apa? Tempat menyimpan zat-zat makanan. Di sini terdiri dari sel-sel parenkim yang sangat besar dan berdinding tipis. Kemudian pada monokotil sendiri, ini tipe berkas pengangkutnya adalah kolateral tertutup. Ya, berkas pembulunya tidak terdapat kambium vaskuler. Jadi pada monokotil tidak ada kambium ya, tidak ada kambium. Jika kita lihat pada irisan membujur, kita akan melihat gambar seperti ini ya, sama saja, tapi ini lebih ke bagian apa ya? Kalau melintang tadi kan kita melihat di bagian dari atas ya. Kalau ini dari atas bisa, dari bawah juga bisa, dari samping-samping itu ya. Untuk batang berkayu nih ya, woody stem ini ada sama sih ya. Tapi yang membedakan mungkin di sini terdapat kambium. Dan juga tampak jelas di sini ada lingkaran tahun. Nah, di mana lingkaran tahun ini berfungsi untuk apa? Dia tumbuh dari apa? Dari pertumbuhan kambiumnya. Jadi pada kambium, di sini ada kambium kan? Nah, kambium vaskular, di mana ini itu fungsinya untuk membantu silem dalam melakukan pembelahan yang lebih banyak lagi ke arah dalam, sedangkan phloem ini pembelahannya ke arah luar. Nah, ketika silem itu semakin banyak membelah ke dalam, nah maka akan semakin banyak lingkaran tahun yang akan terbentuk. Nah, ini pada woody stem, batang berkayu. Di sini kita bisa lihat ini empulurnya ya, di bagian tengah ini pit ini empulur, growth ring ini adalah lingkaran tahun ya. Ya sama sih, ada secondary phloem, secondary silem, ini silem sekunder, phloem sekunder. Ada silem primernya. Kemudian kalau ini batang herba dikotil ya, sama sih batang herba dikotil. Kalau ini batang yang bagian kanan, batang herba monokotil. Ini tersusun secara lebih sederhana ya, karena dia tidak memiliki
tipe berkas pengangkut ataupun susunan dari berkas pengangkutnya tuh yang secara teratur sistematis seperti di kotil. Dia lebih tersebar, berkas pengangkutnya dia lebih tersebar seperti itu. Nah, pada monokotil ini dia tidak mempunyai endodermis ya. Dia tidak mempunyai endodermis dan tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Jadi ketika batang monokotil itu sudah besar ya sekira beberapa lama gitu, nggak besar-besar amat ya, udah pertumbuhannya itu terhenti karena dia tidak memiliki kambium yang menyebabkan batang itu terus bertumbuh menjadi besar seperti di kotil. Dia tidak memiliki kambium sehingga tidak ada pertumbuhan sekunder. Lah ini kalau kita amati secara lebih jelas ya gambarnya ya. Di bagian epidermis atas ini ada kutikula. Kutikula ini merupakan lapisan zat lilin ya. Fungsinya untuk melindungi agar tidak banyak kehilangan air. Ya intinya untuk mengurangi penguapan berlebihan. Pada epidermis ya, pada beberapa daun ini epidermisnya mengalami berbagai modifikasi, terutama ada yang kutikula, terus trikoma, stomata, sel kipas gitu. Kalau pada tumbuhan darat ya, ini stomatanya dia terletak di epidermis bawah. Kalau pada tumbuhan air, stomata terletak di epidermis atas. Kemudian di bawah epidermis ada jaringan palisade. Ya, ini sebagai tempat paling banyak fotosintesis itu dilakukan, paling banyak. Jadi fotosintesis paling banyak terjadi di palisade karena dia memiliki banyak kloroplas yang menghasilkan klorofil. Kemudian di bawahnya ada jaringan spons, sel spons ya. Ini tampak berongga-rongga dan fungsinya untuk pertukaran ruang antar sel ya, pertukaran gas gitu. Dan ini memiliki sedikit klorofil. Jadi fotosintesis juga bisa terjadi di jaringan itu, tapi hanya sedikit saja, tidak sebanyak palisade. Kemudian ada jaringan pengangkut, ada xilem phloem seperti biasa. Ya. Pada jaringan palisade dan spons ini dinamakan mesofil daun. Kemudian ada stomata ya, stomata itu untuk pertukaran gas dan penguapan air. Nah, stomata itu ya. Baiklah, saya rasa sudah cukup saya menyampaikan materi tadi di PPT. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua atau masih bingung? Sudah ya, sudah paham ya. Baiklah, saya akan membagikan tugas kedua ya. Saya akan membagikan LKS, di mana LKS ini nantinya kalian akan mengisi beberapa pertanyaan lebih mengarah ke analisis soal ya, tentang perbandingan daun dikotil dan monokotil. LKS-nya sudah saya bagikan kepada ketua kelas. Silakan ketua kelas dibagikan ke teman-temannya. Tolong diperhatikan sebentar. Sudah dapat LKS semua? Sudah ya? Sudah, oke. Di LKS nomor 1 kalian diminta untuk menuliskan nama bagian-bagian dari struktur anatomi daun A dan daun B. Jadi kalian teliti dulu mana yang daun dikotil, mana yang monokotil. Kemudian kalian isi sesuai perintah yang ada di soal. Ya, saya rasa sudah jelas ya. Kemudian sama seperti yang nomor 1, nomor 2 ini kalian disajikan tentang morfologinya. Tadi kan anatomi, sekarang kita tuh morfologi daun. Ada 2 jenis daun, dikotil, monokotil. Kalian diminta untuk menjawab sesuai perintah soal. Ada yang ditanyakan terkait LKS ini? Sudah paham? Ya, sudah paham, oke. Ya, kemudian tolong ini LKS dikerjakan secara individu ya, tidak boleh mencontek. Kalian boleh menggunakan literatur apapun dari buku ataupun dari artikel yang saya berikan tadi. Saya minta ini dikerjakan secara benar-benar tanggung jawabnya dan
secara mandiri ya. Jika tidak bisa atau menemui kesulitan, bisa ditanyakan kepada saya. Baiklah, saya rasa waktu pengerjaan sudah berakhir ya. Dimohon untuk mengumpulkan ke meja saya. Ya, sudah dikumpulkan semua? Oke, baik. Saya rasa pembelajaran pada hari ini cukup sekian ya. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Dan saya ingatkan sekali lagi, pada pertemuan minggu depan kita akan melakukan praktikum. Jadi nanti akan saya bagi kelompoknya, ada 6 kelompok. Dan masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 LKS ya, petunjuk pedoman praktikum, dan dimohon untuk mempersiapkan bahan-bahan apa saja yang akan kalian bawa pada minggu depan. Untuk alatnya kami sudah menyediakan ya di laboratorium. Baiklah, saya rasa sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ya? Oke, tidak. Sudah paham semua. Oke, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan kalian bisa semangat lagi belajar, dan jangan lupa untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas yang saya berikan. Jangan lupa untuk praktikum minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.